1985. Menurut Immanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Immanuel 2006. Dan yang ketujuh, adanya teori kebijakan. Teori kebijakan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Yang ke-8, adanya teori governance. Teori governance atau tata kelola adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan, dijalankan, dan diawasi dalam suatu sistem politik dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fenomena pungli anggaran pembangunan infrastruktur desa. Fenomena patologi birokrasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Banjar masih sering dijumpai, seperti sering terjadi ketidaksesuaian antara proposal yang diajukan dengan laporan yang dibuat dari proses pembangunan infrastruktur, atau ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur. Kedua, strategi pemulihan patologi birokrasi dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Banjar, yaitu dengan pemantauan secara bertahap di setiap proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan, bekerja sama dengan pihak konstruksi yang profesional dan kompeten. Keluhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, ini merupakan hampir keluhan seluruh masyarakat di desa tersebut, karena jalan merupakan akses mereka satu-satunya untuk menuju ke pusat kota. Tetapi malah jalan yang mereka lewati tidak seberapa bagus dan bisa dibilang sedikit berbahaya karena jalan yang kurang bagus, terutama ketika musim hujan. Kedua, pembangunan infrastruktur, yakni pembangunan gedung-gedung sekolah di Desa Banjar, tidak jauh dari persoalan yang pertama. Nah, apa sih tindakan yang dilakukan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan pungli dalam pembangunan infrastruktur Desa Banjar? Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Jadi, kesimpulannya, masalah pungli dalam pembangunan infrastruktur desa dapat dikaitkan dengan beberapa teori dalam administrasi publik, seperti korupsi sebagai pelanggaran etika administrasi publik. Contohnya, pungli merupakan salah satu bentuk korupsi di sektor publik, di mana penjabat atau aparat birokrasi menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan posisinya